Selamat datang, sahabat nafas syukur. Tarik napas perlahan, dan sebelum kita memulai perjalanan ini, saya ingin mengajakmu berhenti sejenak. Berhenti mengejar. Berhenti mencemaskan. Berhenti memikirkan bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak uang. Dan untuk beberapa menit ke depan, jangan pikirkan tentang kekurangan, jangan pikirkan tagihan, jangan pikirkan utang, jangan pikirkan saldo rekeningmu. Jangan pikirkan siapa yang belum membayarmu. Jangan pikirkan pekerjaan yang belum datang. Karena mungkin masalah terbesar dalam hidupmu bukanlah kurangnya uang. Mungkin yang selama ini membuatmu terus berada dalam lingkaran kekurangan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bekerja setiap hari, bahkan ketika kamu sedang tidur. Sesuatu yang berada di dalam pikiranmu, di dalam keyakinanmu, di dalam percakapanmu dengan dirimu sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, mungkin tanpa sadar, kamu sedang memprogram dirimu untuk kekurangan. Kamu mungkin berkata, aku tidak punya uang. Uangku selalu habis. Hidup ini mahal. Aku memang bukan orang kaya. Orang kaya itu beruntung. Kalau aku punya banyak uang, hidupku pasti lebih tenang. Aku tidak mungkin punya sebanyak itu. Mana mungkin aku bisa kaya? Aku sudah mencoba berkali-kali. Memang nasibku seperti ini. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar sederhana, bahkan mungkin terasa seperti kenyataan, tetapi hati-hati, karena sesuatu yang terus-menerus kamu katakan kepada dirimu sendiri, lama-kelamaan akan berubah menjadi sesuatu yang kamu percayai, dan sesuatu yang kamu percayai akan memengaruhi bagaimana kamu melihat dunia, bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana kamu bertindak, apa yang berani kamu lakukan, apa yang kamu hindari, apa yang kamu anggap mungkin, dan apa yang kamu anggap mustahil. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita tidak hanya menjalani kehidupan, kita juga sedang mengajarkan pikiran kita bagaimana kehidupan seharusnya terlihat. Setiap hari, setiap jam, setiap kali kita berbicara, setiap kali kita mengeluh, setiap kali kita merasa takut, setiap kali kita membandingkan diri dengan orang lain, setiap kali kita melihat rekening bank, lalu berkata, "Ya Tuhan, kapan hidupku berubah?" Kamu sedang memberikan instruksi kepada pikiranmu, dan pikiranmu akan mencari bukti yang sesuai dengan instruksi tersebut. Jika setiap hari kamu mengatakan, "Aku kekurangan," maka perhatianmu akan tertuju kepada kekurangan. Kamu akan melihat harga yang mahal. Kamu akan melihat biaya. Kamu akan melihat masalah. Kamu akan melihat orang lain yang lebih sukses. Kamu akan melihat apa yang belum kamu miliki. Tetapi kamu akan semakin sulit melihat kesempatan. Semakin sulit melihat kemungkinan. Semakin sulit melihat jalan keluar. Semakin sulit melihat bahwa sebenarnya di dalam kehidupanmu masih ada begitu banyak hal yang bisa dikembangkan. Inilah perjalanan kita hari ini, bukan untuk membuatmu berpura-pura kaya, bukan untuk menyangkal kenyataan, bukan untuk mengatakan bahwa masalah keuangan tidak ada, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa sebelum kehidupanmu berubah di luar, seringkali ada sesuatu yang harus berubah di dalam. Karena bagaimana mungkin kamu menciptakan kehidupan baru dengan pola pikir lama? Bagaimana mungkin kamu mengharapkan kelimpahan, sementara setiap hari kamu melatih pikiranmu untuk takut kehilangan? Bagaimana mungkin kamu berharap mendapatkan lebih, sementara hatimu terus berkata, "Aku tidak punya cukup"? Maka hari ini kita akan membongkar program-program lama itu. Program yang mungkin sudah tertanam sejak kecil. Program yang mungkin berasal dari keluarga, dari lingkungan, dari pengalaman masa lalu, dari kegagalan, dari kehilangan, dari penghinaan, dari masa-masa ketika kamu benar-benar tidak punya apa-apa, dan mungkin kamu masih hidup berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu itu. Padahal masa lalu adalah sebuah cerita, bukan hukuman. Apa yang pernah terjadi kepadamu tidak harus menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan mungkin hari ini adalah hari ketika kamu berhenti berkata, "Aku seperti ini karena masa laluku," dan mulai berkata, "Aku memilih siapa diriku mulai hari ini." Tarik napas perlahan dan rasakan. Karena perjalanan menuju kelimpahan tidak selalu dimulai dengan uang.
Kadang, ia dimulai dengan satu kesadaran sederhana. Aku tidak harus terus hidup dengan program kekurangan yang sama. Coba, ingat kembali masa kecilmu. Mungkin pernah ada seseorang yang berkata, "Jangan boros. Uang itu susah dicari. Kita ini orang biasa. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang seperti kita tidak mungkin punya kehidupan seperti mereka. Kalau mau sesuatu, harus menunggu. Jangan berharap terlalu banyak." Kalimat-kalimat itu mungkin dulu terdengar biasa, tetapi pikiran seorang anak belum memiliki kemampuan yang sempurna untuk membedakan antara sebuah pendapat dan sebuah kebenaran. Apa yang sering didengar bisa menjadi keyakinan. Apa yang sering dilihat bisa menjadi pola. Apa yang sering dirasakan bisa menjadi identitas. Jika sejak kecil kamu sering melihat orang dewasa bertengkar karena uang, pikiranmu mungkin belajar bahwa uang adalah sumber konflik. Jika kamu melihat orang tua selalu takut kehabisan uang, pikiranmu mungkin belajar bahwa uang selalu sulit. Jika kamu sering mendengar bahwa orang kaya itu jahat, mungkin jauh di dalam dirimu ada bagian yang merasa, kalau aku kaya, aku bukan orang baik. Jika kamu pernah mengalami masa ketika kebutuhan dasar saja sulit dipenuhi, mungkin tubuhmu belajar untuk selalu waspada. Dan ketika kamu dewasa, meskipun keadaan sudah berubah, program lama itu bisa tetap hidup. Kamu mendapatkan uang, tetapi merasa harus segera menghabiskannya. Kamu mendapatkan peluang, tetapi merasa takut mengambilnya. Kamu mulai mendapatkan penghasilan lebih besar, tetapi tanpa sadar menaikkan pengeluaran untuk menghilangkan kecemasan. Kamu memiliki kesempatan untuk berkembang, tetapi berkata, tidak mungkin. Dan akhirnya, kehidupan luar terlihat seperti membuktikan keyakinanmu. Bukan karena semesta sedang menghukummu, tetapi karena pikiranmu terus mengarahkan perhatian dan tindakanmu kepada hal-hal yang sesuai dengan program lama. Inilah mengapa perubahan sejati tidak hanya membutuhkan strategi. Kamu bisa belajar investasi, kamu bisa belajar bisnis, kamu bisa belajar marketing, kamu bisa belajar menjual, kamu bisa bekerja lebih keras. Tetapi jika di dalam dirimu masih ada keyakinan, aku tidak pantas memiliki banyak, maka kamu mungkin akan menciptakan cara untuk menghentikan dirimu sendiri. Kamu mungkin mendapatkan uang, lalu kehilangan uang, mendapatkan peluang, lalu menolaknya, mendapatkan keberhasilan, lalu merasa takut mempertahankannya. Mengapa? Karena pikiran manusia sering berusaha kembali kepada sesuatu yang terasa familiar, bukan selalu kepada sesuatu yang baik, tetapi kepada sesuatu yang dikenal. Jika kekurangan sudah terasa familiar, kelimpahan justru bisa terasa asing, dan sesuatu yang asing sering membuat kita takut. Maka jangan heran jika suatu hari kamu mendapatkan lebih banyak uang, tetapi merasa gelisah. Jangan heran jika hidupmu mulai membaik, tetapi kamu justru mencari-cari masalah. Jangan heran jika seseorang mencintaimu dengan tulus, tetapi kamu merasa tidak pantas dicintai. Jangan heran jika kesempatan besar datang, tetapi suara di kepalamu berkata, "Bagaimana kalau gagal?" Itulah program lama. Ia tidak selalu berbicara keras. Kadang ia hanya berupa perasaan kecil. Kayaknya bukan untukku. Kayaknya terlalu tinggi. Kayaknya aku belum siap. Kayaknya orang lain lebih pantas. Dan tanpa sadar, kamu kembali ke tempat lama. Karena tempat lama terasa aman. Sahabat, hari ini kita tidak sedang menyalahkan masa lalu. Tidak, karena orang-orang yang membesarkan kita pun mungkin hanya mengajarkan apa yang mereka ketahui. Mereka juga membawa program mereka sendiri. Mereka juga pernah takut. Mereka juga pernah terluka. Mereka juga pernah hidup dalam keterbatasan. Jadi, lepaskan kebutuhan untuk menyalahkan. Yang kita butuhkan bukan menyalahkan masa lalu. Yang kita butuhkan adalah kesadaran. Karena ketika kamu sadar, kamu memiliki pilihan. Kamu bisa berkata, "Terima kasih untuk semua pelajaran yang pernah diberikan kepadaku. Namun, mulai hari ini, aku memilih program yang baru. Program tentang kemungkinan, program tentang keberanian, program tentang nilai diri, program tentang rasa syukur, program tentang tanggung jawab, program tentang
kelimpahan. Bukan kelimpahan sebagai sekadar memiliki uang sebanyak-banyaknya, tetapi kelimpahan sebagai kesadaran bahwa kehidupan tidak berhenti pada apa yang kamu miliki hari ini. Ada kemungkinan yang belum kamu lihat, ada kemampuan yang belum kamu gunakan, ada keberanian yang belum kamu keluarkan, ada pintu yang belum kamu ketuk, ada kehidupan yang belum kamu jalani. Dan mungkin yang perlu berubah terlebih dahulu bukan rekening bankmu, tetapi kalimat yang selama ini kamu ucapkan kepada dirimu sendiri. Perhatikan kata-katamu. Karena kata-kata bukan sekadar suara. Kata-kata adalah cara kamu memberi makna kepada pengalaman. Ketika kamu berkata, "Aku miskin," kamu tidak hanya sedang menjelaskan saldo rekening, kamu sedang membangun identitas. Ketika kamu berkata, "Aku selalu gagal," kamu tidak hanya sedang menceritakan satu kejadian, kamu sedang membuat kesimpulan tentang dirimu. Ketika kamu berkata, "Uang selalu sulit," kamu sedang mengajarkan pikiranmu untuk mencari kesulitan. Karena itu, mulailah memperhatikan percakapanmu. Bukan hanya percakapan dengan orang lain, tetapi percakapan yang tidak terdengar. Percakapan antara kamu dan dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan ketika sendirian? Apa yang kamu katakan ketika melihat saldo? Apa yang kamu katakan ketika seseorang mendapatkan keberhasilan? Apa yang kamu katakan ketika melihat rumah orang lain? Apa yang kamu katakan ketika seseorang membeli sesuatu yang belum mampu kamu beli? Apakah kamu berkata, "Dia beruntung, dia pasti punya orang dalam, dia pasti punya modal besar, mana mungkin aku bisa seperti dia"? Atau bisakah kamu mulai berkata, "Kalau dia bisa belajar, aku juga bisa belajar. Kalau peluang itu ada untuk orang lain, mungkin aku juga bisa menemukan jalanku." Keberhasilan orang lain bukan ancaman terhadap kehidupanku. Aku tidak kehilangan apapun hanya karena orang lain berhasil. Ini penting, karena iri terhadap keberhasilan orang lain secara tidak langsung bisa mengajarkan pikiranmu bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang harus ditakuti. Padahal, ketika kamu melihat seseorang berhasil, kamu sedang melihat bukti bahwa sesuatu itu mungkin. Jangan lihat keberhasilan orang lain sebagai penghinaan terhadap dirimu. Lihat sebagai informasi, lihat sebagai inspirasi, lihat sebagai bukti. Katakan dalam hati, jika kehidupan bisa menghasilkan itu untuk seseorang, maka kemungkinan itu juga ada di dunia ini. Aku tidak tahu jalanku, tetapi aku percaya jalanku sedang terbuka. Itulah perubahan, bukan berpura-pura, bukan membohongi diri sendiri, tetapi mengubah cara kamu memberi makna. Dan sekarang, perhatikan satu hal yang sangat sederhana. Berapa kali kamu berkata, "Aku tidak mampu," padahal mungkin yang benar adalah, "Aku belum mampu." Dua kalimat itu terdengar hampir sama, tetapi energinya berbeda. Aku tidak mampu menutup pintu. Aku belum mampu membuka perjalanan. Aku tidak bisa adalah akhir. Aku belum bisa adalah proses. Aku tidak punya kesempatan adalah kesimpulan. Aku belum menemukan kesempatan adalah pencarian, dan hidup sering berubah ketika bahasa kita berubah. Mulai hari ini, berhentilah memberikan hukuman permanen kepada dirimu hanya karena keadaan sementara. Jangan berkata, "Aku gagal." Katakan, "Aku sedang belajar." Jangan berkata, "Aku tidak punya uang." Katakan, "Keuanganku sedang aku bangun." Jangan berkata, "Hidupku berantakan." Katakan, "Aku sedang menata kembali hidupku." Jangan berkata, "Aku tidak akan pernah kaya." Katakan, "Aku sedang belajar menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera." Bukan karena kalimat itu memiliki kekuatan magis, tetapi karena bahasa yang kamu gunakan akan memengaruhi perhatian, emosi, keputusan, dan tindakanmu. Dan ketika tindakanmu berubah, hasilmu memiliki kesempatan untuk berubah. Ingat, kelimpahan bukan hanya sesuatu yang kamu tunggu. Kelimpahan juga sesuatu yang kamu bangun dengan pikiran, dengan keputusan, dengan keterampilan, dengan keberanian, dengan disiplin, dengan rasa syukur, dengan tindakan yang konsisten. Jadi jangan hanya mengucapkan afirmasi, lalu kembali melakukan hal yang sama. Afirmasi bukan pengganti tindakan. Afirmasi adalah cara untuk mengarahkan kesadaran agar tindakanmu tidak lagi berasal dari ketakutan. Mulailah berbicara kepada dirimu
seperti seseorang yang sedang membangun kehidupan baru. Karena kamu memang sedang membangunnya. Ada satu bentuk program kekurangan yang sangat kuat, yaitu takut kehabisan, takut tidak cukup, takut kehilangan, takut masa depan, takut tiba-tiba sakit, takut pekerjaan berhenti, takut bisnis sepi, takut pelanggan pergi, takut tidak mampu membayar, dan tentu saja kekhawatiran terhadap keuangan adalah sesuatu yang nyata. Kita tidak perlu menyangkalnya, tetapi ada perbedaan antara bertanggung jawab terhadap uang dan hidup dalam ketakutan terhadap uang. Orang yang bertanggung jawab berkata, "Aku akan mengatur keuanganku." Orang yang hidup dalam ketakutan berkata, "Bagaimana kalau semuanya habis?" Orang yang bertanggung jawab membuat perencanaan. Orang yang takut terus-menerus membayangkan bencana. Orang yang bertanggung jawab belajar. Orang yang takut menghindari. Orang yang bertanggung jawab melihat angka. Orang yang takut bahkan takut melihat angka. Dan ketika ketakutan mengambil alih, pikiran menjadi sempit. Kita hanya melihat masalah. Kita kehilangan kreativitas. Kita sulit mengambil keputusan. Kita menjadi impulsif. Kita membeli sesuatu untuk merasa lebih baik. Atau sebaliknya, kita menolak semua peluang karena takut kehilangan. Inilah mengapa kita perlu belajar membedakan kesadaran finansial dan ketakutan finansial. Kesadaran berkata, aku mungkin belum memiliki semua yang aku inginkan, tetapi aku bisa belajar mengelola apa yang ada. Aku bisa meningkatkan kemampuan, aku bisa mencari peluang, aku bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Aku bisa membangun sumber penghasilan, aku bisa memperbaiki kesalahan. Ketakutan berkata, semuanya akan hancur. Aku tidak akan pernah cukup, aku pasti gagal. Aku tidak punya jalan. Dan ketika kamu terus hidup dalam kalimat kedua, tubuhmu akan terbiasa dengan keadaan darurat. Kamu hidup seolah-olah besok selalu merupakan ancaman. Padahal, hari ini belum tentu seperti yang kamu takutkan. Berapa banyak malam yang kamu habiskan memikirkan sesuatu yang akhirnya tidak terjadi? Berapa banyak energi yang habis untuk masa depan yang bahkan belum datang? Berapa banyak momen indah yang hilang karena pikiranmu sedang sibuk mengkhawatirkan sesuatu? Sahabat, kamu boleh merencanakan masa depan, tetapi jangan tinggal di masa depan. Kamu boleh belajar dari masa lalu, tetapi jangan tinggal di masa lalu. Kamu boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi jangan menghukum dirimu karena belum memilikinya hari ini. Tarik napas, lihat apa yang ada di hadapanmu. Kamu masih hidup, kamu masih memiliki kesempatan, kamu masih bisa belajar, kamu masih bisa bergerak, kamu masih bisa membuat keputusan baru. Dan itu adalah bentuk kelimpahan. Mungkin kamu belum memiliki 1 juta, tetapi kamu memiliki 1 hari lagi untuk mencoba. Mungkin kamu belum memiliki rumah impian, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk mulai membangunnya. Mungkin rekeningmu belum seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu masih bisa belajar bagaimana membuatnya bertumbuh. Jangan meremehkan kekuatan sebuah permulaan. Pohon besar bermula dari benih, perjalanan ribuan kilometer, bermula dari 1 langkah kehidupan baru. Kadang dimulai dari 1 keputusan. Aku tidak akan lagi hidup sebagai korban dari keadaan. Mulai hari ini, aku akan menjadi pencipta. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan belajar. Aku akan bertumbuh. Aku akan membuka diri terhadap kemungkinan. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan terjadi, tetapi aku bersedia menjadi seseorang yang mampu menerima kehidupan yang lebih besar. Sekarang, kita sampai pada bagian yang sangat penting, syukur. Syukur bukan berarti kamu harus puas dengan kehidupan yang tidak ingin kamu jalani. Syukur bukan berarti kamu berhenti berkembang. Syukur bukan berarti kamu mengatakan, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak, syukur adalah kemampuan untuk melihat nilai. Bahkan, sebelum semuanya sempurna, kamu bisa bersyukur dan tetap memiliki impian. Kamu bisa bersyukur dan tetap ingin berkembang. Kamu bisa bersyukur dan tetap ingin memiliki kehidupan yang lebih besar. Justru rasa syukur membuat perjalanan itu terasa berbeda. Karena ketika kamu hanya fokus pada apa yang belum ada, pikiranmu hidup dalam kekurangan. Tetapi ketika kamu mulai melihat apa yang sudah ada, kamu mengubah pusat perhatianmu. Lihat tubuhmu, mungkin tidak sempurna,
tetapi tubuh itu masih membawamu berjalan. Lihat rumahmu, mungkin bukan rumah impian, tetapi ada tempat untuk berteduh. Lihat pekerjaanmu, mungkin belum sempurna, tetapi ada pengalaman yang bisa kamu pelajari. Lihat keluargamu, mungkin tidak semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi masih ada manusia yang pernah hadir dalam perjalananmu. Lihat dirimu sendiri, mungkin kamu pernah gagal, mungkin pernah salah, mungkin pernah jatuh, tetapi kamu masih di sini. Dan itu berarti ceritamu belum selesai. Jangan menunggu menjadi kaya untuk merasa berlimpah. Belajarlah merasakan kelimpahan sebelum hasil akhirnya terlihat, bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan menyadari. Ketika kamu minum air, sadari. Ketika kamu menghirup udara, sadari. Ketika matahari pagi menyentuh wajahmu, sadari. Ketika seseorang tersenyum kepadamu, sadari. Ketika kamu mendapatkan rezeki kecil, jangan remehkan. Ucapkan terima kasih. Karena mungkin kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Kadang kelimpahan datang sebagai pelanggan baru, pesan singkat, ide baru, teman baru, kesempatan baru, kesehatan, waktu, pengetahuan, keberanian, inspirasi, dan terkadang kelimpahan datang sebagai sebuah pintu yang tertutup. Karena pintu itu mungkin sedang mengarahkanmu kepada jalan yang lebih sesuai. Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kehidupan sedang melawanmu. Mungkin kehidupan sedang membentukmu, mungkin penundaan bukan penolakan. Mungkin kegagalan bukan akhir, mungkin kehilangan bukan kehancuran. Mungkin semuanya sedang mengajarimu menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan ketika kamu mulai melihat kehidupan dengan cara seperti itu, sesuatu berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi melihat dunia hanya melalui kacamata kekurangan. Kamu mulai melihat kemungkinan. Dan dari kemungkinan, lahirlah tindakan. Dari tindakan, lahirlah hasil. Dari hasil, lahirlah kehidupan baru. Jadi, syukuri apa yang ada. Rawat apa yang ada. Kembangkan apa yang ada. Dan tetap buka tanganmu terhadap apa yang belum datang. Sekarang, saya ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sangat dalam. Tanyakan kepada dirimu, siapa aku jika aku tidak lagi mendefinisikan diriku berdasarkan kekuranganku? Siapa kamu jika kamu bukan lagi orang yang selalu berkata, aku tidak punya? Siapa kamu jika kamu bukan lagi orang yang selalu takut gagal? Siapa kamu jika kamu tidak lagi membawa cerita masa lalu sebagai identitas? Mungkin selama ini kamu berkata, aku memang orang miskin, aku memang tidak beruntung, aku memang tidak punya bakat, aku memang tidak pintar, aku memang tidak punya koneksi, aku memang bukan orang kaya. Tetapi semua itu hanyalah cerita. Dan cerita bisa ditulis ulang, bukan dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan memberikan makna baru. Kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan utangmu, kamu bukan saldo rekeningmu, kamu bukan pekerjaanmu, kamu bukan rumahmu, kamu bukan mobilmu, kamu bukan apa yang orang lain katakan tentangmu. Kamu adalah seseorang yang masih bertumbuh, masih belajar, masih mengalami, masih memiliki pilihan. Dan selama masih ada pilihan, masih ada kemungkinan, mulai sekarang, berhentilah berkata, aku orang yang kekurangan. Mulailah berkata, aku seseorang yang sedang membangun kelimpahan. Berhentilah berkata, aku selalu gagal. Katakan, aku sedang belajar menjadi lebih baik. Berhentilah berkata, aku tidak pantas. Katakan, aku sedang belajar menghargai diriku. Berhentilah berkata, aku tidak mungkin. Katakan, aku belum tahu caranya. Kalimat kecil, tetapi perubahan besar sering dimulai dari hal kecil. Sebab, ketika identitas berubah, pilihan berubah. Ketika pilihan berubah, tindakan berubah. Ketika tindakan berubah, kehidupan perlahan berubah. Jangan menunggu dunia mengakui versi barumu. Jadilah versi baru itu terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain percaya kepadamu. Belajarlah mempercayai dirimu sendiri. Jangan menunggu semuanya sempurna. Mulailah dengan apa yang ada. Karena hidup tidak menuntutmu untuk mengetahui seluruh perjalanan.
Kamu hanya perlu mengetahui langkah berikutnya. Sekarang, kita akan melakukan sebuah latihan. Sederhana, tetapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Pejamkan matamu jika memungkinkan. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan perlahan. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan. Sekarang katakan dalam hati, aku menyadari pola lama dalam diriku. Aku menyadari ketakutanku. Aku menyadari kebiasaanku mengeluh. Aku menyadari pikiranku tentang kekurangan. Aku menyadari bagaimana aku selama ini berbicara kepada diriku sendiri. Dan hari ini, aku memilih kesadaran baru. Aku tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai batas masa depanku. Aku tidak lagi menganggap kekurangan sebagai identitasku. Aku tidak lagi mengukur nilai diriku berdasarkan jumlah uang yang aku miliki. Aku adalah manusia yang sedang bertumbuh. Aku layak belajar. Aku layak berkembang. Aku layak memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku terbuka terhadap kesempatan baru. Aku terbuka terhadap ide baru. Aku terbuka terhadap hubungan yang sehat. Aku terbuka terhadap pekerjaan yang lebih baik. Aku terbuka terhadap rezeki dari arah yang tidak pernah aku bayangkan. Aku belajar mengelola uang dengan bijaksana. Aku belajar menghargai uang. Aku belajar menggunakan uang dengan sadar. Aku tidak takut terhadap uang. Aku tidak menyembah uang. Aku tidak membenci uang. Aku melihat uang sebagai alat. Aku menggunakannya dengan tanggung jawab. Aku membangun kemampuan. Aku meningkatkan nilai diriku. Aku berani mengambil langkah. Aku berani belajar. Aku berani mencoba lagi. Aku berani memulai dari kecil. Aku berani menerima bahwa aku masih dalam proses. Dan aku bersyukur karena proses ini sedang membentukku. Aku memilih kelimpahan. Bukan kelimpahan yang palsu. Bukan kesombongan. Bukan keinginan untuk terlihat kaya. Tetapi kelimpahan yang berasal dari dalam. Kelimpahan dalam pikiran. Kelimpahan dalam hati. Kelimpahan dalam keberanian. Kelimpahan dalam ide. Kelimpahan dalam hubungan. Kelimpahan dalam kesempatan. Dan kelimpahan dalam kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kehidupan. Aku tidak tahu kapan semua yang kuinginkan akan datang. Tetapi aku percaya, aku bisa menjadi seseorang yang siap menerimanya. Aku tidak akan lagi memprogram diriku untuk kekurangan. Aku memilih untuk memprogram diriku untuk kemungkinan. Aku memilih untuk melihat pintu, bukan hanya tembok. Aku memilih untuk melihat solusi, bukan hanya masalah. Aku memilih untuk melihat kesempatan, bukan hanya hambatan. Aku memilih untuk bersyukur. Sambil terus bertumbuh, aku memilih untuk percaya sambil tetap bertindak. Dan mulai hari ini, aku tidak lagi bertanya, mengapa hidupku selalu kekurangan? Aku mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih berlimpah? Itulah pertanyaan baru. Pertanyaan seorang pencipta, pertanyaan seseorang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya, pertanyaan seseorang yang siap berubah. Sahabat, nafas syukur. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jangan menyerah hanya karena hidupmu belum terlihat seperti yang kamu impikan. Jangan menyimpulkan seluruh perjalanan hanya dari satu bab. Karena mungkin kamu sedang berada di halaman yang sulit, tetapi buku itu belum selesai. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi masalah keuangan, tetapi itu bukan identitasmu. Mungkin hari ini kamu sedang kehilangan arah, tetapi itu bukan akhir perjalananmu. Mungkin hari ini kamu merasa tertinggal, tetapi hidup bukan perlombaan. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Ada orang yang mekar lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi bunga tidak pernah bertanya kepada bunga lain, mengapa kamu mekar lebih dahulu? Ia hanya terus bertumbuh. Maka jangan bandingkan perjalananmu. Bangunlah, belajarlah, bersyukurlah, dan terus bergerak. Ingat kembali judul perjalanan kita hari ini. Tanpa sadar, kamu sedang memprogram dirimu untuk kekurangan. Tetapi sekarang, kamu sudah sadar. Dan kesadaran adalah awal dari perubahan. Mulai hari ini, perhatikan kata-katamu. Perhatikan pikiranmu. Perhatikan emosimu. Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan keputusanmu. Ketika kamu mendengar suara dalam dirimu berkata, "Aku tidak bisa." Berhenti, tarik napas, dan katakan, "Aku belum bisa."
Ketika suara itu berkata, "Aku tidak punya," katakan, "Aku sedang membangun." Ketika suara itu berkata, "Aku tidak akan pernah berhasil," katakan, "Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tetapi aku bersedia terus belajar." Ketika suara itu berkata, "Aku tertinggal," katakan, "Aku sedang berada di jalanku sendiri." Dan ketika kamu melihat kehidupan orang lain yang tampaknya jauh lebih baik, jangan kecilkan dirimu. Katakan, keberhasilanmu membuktikan bahwa keberhasilan itu mungkin. Lalu kembali kepada perjalananmu. Karena kelimpahan bukan tentang memiliki kehidupan orang lain. Kelimpahan adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Satu langkah lebih berani, satu keputusan lebih bijaksana, satu kebiasaan lebih sehat, satu pikiran lebih positif, satu tindakan lebih disiplin, satu rasa syukur lebih dalam. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kamu menoleh ke belakang dan menyadari ternyata kamu sudah sangat jauh dari dirimu yang dulu. Dulu kamu takut, sekarang kamu berani. Dulu kamu selalu mengeluh, sekarang kamu mencari solusi. Dulu kamu melihat kekurangan, sekarang kamu melihat kemungkinan. Dulu kamu menunggu kehidupan berubah, sekarang kamu menjadi bagian dari perubahan itu. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan tersenyum ketika mengingat masa ini. Karena kamu akan sadar bahwa masa paling sulit dalam hidupmu ternyata bukan akhir dari ceritamu. Itu adalah titik ketika kamu mulai bangun. Titik ketika kamu mulai sadar. Titik ketika kamu mulai memilih. Titik ketika kamu berkata, "Cukup. Cukup hidup dalam ketakutan. Cukup mengulang cerita lama. Cukup menyalahkan masa lalu. Cukup mengatakan bahwa aku tidak mampu. Cukup menjadikan kekurangan sebagai identitasku. Mulai hari ini, aku memilih kehidupan yang baru. Aku memilih kesadaran. Aku memilih keberanian. Aku memilih syukur. Aku memilih pertumbuhan. Aku memilih kelimpahan. Dan aku akan membuktikannya. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan, sahabat. Jika hari ini kamu hanya mengingat satu hal dari seluruh perjalanan ini, ingatlah ini. Jangan biarkan keadaan hari ini menjadi program permanen di dalam pikiranmu. Saldo rekeningmu hari ini bukan ramalan masa depanmu. Kegagalanmu kemarin bukan identitasmu. Kesalahanmu bukan akhir perjalananmu, dan masa lalumu tidak memiliki hak untuk menentukan seluruh masa depanmu. Kamu masih memiliki hari ini. Dan selama kamu memiliki hari ini, kamu masih memiliki kesempatan. Kesempatan untuk berpikir berbeda. Kesempatan untuk memilih berbeda. Kesempatan untuk bertindak berbeda. Kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehidupan, rasakan tubuhmu, rasakan bahwa kamu masih di sini, dan ucapkan dalam hati, "Aku bersyukur. Aku bersyukur untuk kehidupan ini. Aku bersyukur untuk pelajaran ini. Aku bersyukur untuk kesempatan ini. Aku bersyukur karena aku masih bisa berubah. Aku bersyukur karena aku masih bisa belajar. Aku bersyukur karena ceritaku belum selesai." Dan mulai hari ini, aku tidak lagi memprogram diriku untuk kekurangan. Aku memprogram diriku untuk kesadaran, untuk keberanian, untuk pertumbuhan, untuk kebijaksanaan, untuk cinta, untuk syukur, dan untuk kehidupan yang penuh kemungkinan. Karena aku percaya, apa yang selama ini terlihat sebagai akhir, mungkin sebenarnya hanyalah awal. Dan apa yang selama ini kamu sebut sebagai kekurangan, mungkin sedang mengajarkanmu cara menciptakan kelimpahan. Bukan dengan menunggu, tetapi dengan menjadi. Bukan dengan memohon tanpa tindakan, tetapi dengan menyelaraskan pikiran, hati, dan langkah. Bukan dengan berpura-pura bahwa semuanya sudah sempurna, tetapi dengan bersyukur sambil terus bertumbuh. Inilah waktumu. Bukan besok, bukan ketika kamu punya lebih banyak uang, bukan ketika semua masalah selesai. Sekarang, karena kehidupan baru selalu dimulai dari satu keputusan. Dan mungkin keputusan itu adalah keputusanmu hari ini. Tarik napas dan katakan perlahan, "Aku siap berubah. Aku siap bertumbuh. Aku siap menerima kehidupan yang lebih baik. Aku tidak lagi hidup dari ketakutan. Aku
memilih kelimpahan. Aku memilih syukur. Aku memilih kehidupan. Dan biarkan kalimat terakhir ini tinggal di dalam hatimu. Aku bukan kekuranganku. Aku adalah kemungkinan yang belum selesai. Sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya. Tetaplah bernapas, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, dan teruslah berjalan. Karena mungkin tepat di balik langkah yang berikutnya ada kehidupan yang selama ini kamu doakan. Salam, nafas, syukur. Jika video ini memberikan manfaat untukmu, jika ada satu kalimat yang menyentuh hatimu, jika hari ini kamu mendapatkan sedikit harapan, ketenangan, atau kesadaran baru, jangan biarkan pesan ini berhenti hanya sampai di dirimu. Subscribe channel Nafas Syukur agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berlimpah. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa pesan ini berarti untukmu. Dan jangan lupa share video ini kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pengingat bahwa hidupnya belum selesai. Mungkin satu video yang kamu bagikan bisa menjadi satu kalimat yang menyelamatkan semangat seseorang, bisa menjadi pengingat bagi seseorang yang sedang kehilangan arah, bisa menjadi cahaya kecil bagi seseorang yang sedang berada dalam masa sulit. Karena terkadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari satu kebaikan kecil yang kita lakukan. Jadi, jika kamu percaya bahwa energi baik harus terus mengalir, like, subscribe, dan share. Mari kita sebarkan lebih banyak kesadaran, lebih banyak rasa syukur, lebih banyak harapan, dan lebih banyak keyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik selalu mungkin untuk diciptakan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Nafas Syukur. Tetaplah bernapas, tetaplah bersyukur, dan tetap percaya bahwa kelimpahan sedang menemukan jalannya kepadamu. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Nafas Syukur.